Sudahkah Anda bersaat teduh? Mari bersaat teduh. Shalom. Renungan pagi Sabda Bina Umat Minggu ke-23 sesudah Pentakosta, Jumat 5 November 2021. Dia membuka dan menutup. Firman Tuhan diambil dari Wahyu pasal 3 ayat yang ke-7 hingga ayat yang ke-9. Demikianlah firman Tuhan. Kepada jemaat di Philadelphia. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia, inilah firman dari yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firmanku dan engkau tidak menyangkal namaku. Lihatlah beberapa orang dari jemaah iblis, yaitu mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi sebenarnya tidak demikian, melainkan berdusta akan kuserahkan kepadamu. Sesungguhnya aku akan menyuruh mereka datang dan tersungkur di depan kakimu dan mengaku bahwa aku mengasihi engkau. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta melakukannya dalam kehidupannya hari demi hari. Amin. Tuhan Yesus Kristus adalah satu-satunya akses ke Allah Bapa. Seperti yang pernah diucapkannya, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6. Firman mengatakan, "Aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu." Dalam Wahyu pasal 3 ayat yang ke-8. Akses menuju Bapa dibuka atau ditutup tergantung pada satu hal, yaitu penilaian dan pertimbangan Kristus atas perbuatan kita. Amsal dengan bijak telah mengingatkan, ada jalan yang disangka lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Pada Amsal pasal 16 ayat yang ke-25. Banyak jalan dan pintu yang membentang di hadapan kita. Di satu sisi, keputusan kita mengambil jalan yang mana dan masuk ke pintu apa berdampak pada penilaian Kristus yang bermuara pada apakah kita memiliki akses ke surga. Di sisi lain, Allah melalui Kristus bekerja dalam kemauan dan perbuatan kita untuk kita dapat beroleh keselamatan. Tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Firman Tuhan dalam Filipi 2 ayat ke-12 hingga ayat yang ke-13. Pekerjaan Kristus dalam hidup kita, termasuk di dalamnya menutup dan membuka banyak jalan atau pintu bagi kita. Karena Yesus Kristus omnipresence. Ia hadir di segala tempat dan waktu. Dia mengatasi sejarah lampau, kini dan nanti. Dia memiliki rencananya untuk hidup kita. Ia yang paling tahu kemana arah maupun akibat dari jalan dan pintu yang kita pilih. Karena itu dia bertindak.
Ada saat kita kecewa. Mengapa jalan-jalan yang kita harapkan tidak Tuhan buka? Tak jarang kita mengalami saat-saat bertanya kepada Tuhan, mengapa tidak ada pintu yang dibukakan agar kita dapat keluar dari kusut masa problema? Ingatlah selalu bahwa semua pintu dan jalan yang Tuhan buka dan tutup bagi kita adalah agar hidup kita senantiasa bergerak menuju cinta kasih Bapa. Demikianlah perenungan firman pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan memberikan kita kesadaran bahwa apapun jalan atau pintu yang dibukakan bagi kita atau pintu yang ditutup bagi kita harus percaya bahwa itu adalah hal yang terbaik bagi kita. Tuhan Yesus memberkati.